Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, para murid-murid MIT Nurul Iman 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini saya akan mengisi pekan ceria teman-teman ya, insyaallah pada pagi hari ini. Mungkin sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Abdullah Husaini, biasa dipanggil Pak Abdul. Mungkin teman-teman bisa panggil saya Pak Abdul ya, insyaallah. Dan insyaallah pada tahun ini, pada tahun ajaran 2020-2021, saya ditugaskan untuk mengajar mata pelajaran tahsin dan tahfiz Al-Quran, insyaallah ya. Insyaallah saya akan membantu teman-teman dalam belajar tahsin dan tahfiz Al-Quran. Insyaallah semoga teman-teman tambah semangat lagi ya dalam menghafal dan membaca dan belajar Al-Quran, insyaallah. Ya, mungkin itu perkenalan diri dari saya. Mungkin insyaallah pada pagi hari ini kita masih berada dalam pekan ceria. Nah, insyaallah ya. Kemarin kita sudah lihat ibu guru ya pada bikin video kreatif yang Masya Allah sangat kreatif. Insya Allah pada pagi hari ini saya akan membahas tentang yang bersangkutan dengan mata pelajaran saya ya. Karena saya mengajar tentang tahsin dan tahfiz Al-Quran. Insya Allah pada pagi hari ini saya akan membahas tentang adab-adab terhadap Al-Quran ya. Jadi adab terhadap Al-Quran ini adalah mempengaruhi untuk teman-teman ya, murid-murid semua dalam belajar Al-Quran, dalam menghafal Al-Quran. Ya, mungkin kalau sebelum-sebelumnya teman-teman ketika menghafal Al-Quran kok agak susah, agak sulit dalam menghafalkannya, ataupun agak sulit dalam membacanya, ataupun hafalannya sering lupa-lupa. Mungkin itu karena apa? Karena kitanya kurang beradab ataupun belum beradab terhadap Al-Quran. Ya, dan terhadap Al-Quran ini ya. Dan bagaimana caranya biar kita mudah menghafalnya dan juga yang telah kita hafal tidak lupa-lupa ya. Salah satu caranya selain diulang-ulang ya tentunya dan dimurojaah setiap hari, yaitu ada salah satu caranya itu dengan beradab dengan Al-Quran tersebut ya, insyaallah ya teman-teman ya. Insyaallah langsung saja ke inti dari pembahasan pagi hari ini. Insyaallah saya akan membahas tentang adab-adab kepada Al-Quran ya. Langsung saja, adab yang pertama ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yamassuhu illal mutahharun. Ya. Dalam surat Al-Waqiah Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya tidak ada yang menyentuhnya, yaitu Al-Qur'an, kecuali orang-orang yang telah suci, yang sudah bersuci ya. Dan salah satu adab dalam membaca Quran adalah mulut kita ini harus wangi. Mungkin kalau pada zaman Nabi disunahkan memakai siwak ya. Siwak itu adalah alat sikat gigi pada zaman dahulu. Dikarenakan zaman dahulu tidak ada sikat gigi, maka orang-orang dulu tuh pakai namanya siwak dari kayu di Arab sana ya. Ya, mungkin kalaupun tidak ada siwak, kita bisa dengan ataupun gosok gigi dulu, ataupun bisa dengan kumur-kumur, ataupun wudu dengan alat kumur-kumur itu ya, biar mulut kita ini harum gitu, karena kita akan membaca kitab suci, maka mulut kita harus wangi dulu ya, disunahkan dengan ataupun biar kita beradab dengan Al-Quran. Kemudian setelah kita kumur-kumur sudah bersih mulutnya, baru kita ngaji nih, boleh nih ngaji ya, megang Quran. Kita diusahakan ngajinya menghadap kiblat. Menghadap kiblat kah? Ngajinya kita menghadap kiblat. Kalaupun di kelas mungkin nggak apa-apa ya, karena di kelas mungkin kita bikin suatu kelompok itu kan nggak bisa, itu nggak apa-apa. Kalau bisa nih ya, ketika mungkin teman-teman di rumah ya, jadi disunahkan ngajinya di tempat yang suci, misalkan di rumah ataupun juga di masjid ataupun di musola.
Nah itu di tempat-tempat yang suci, dari adabnya, bukan di tempat-tempat yang ada kotoran. Nah itu kurang beradab ya. Insyaallah semoga teman-teman di rumah kamarnya dibersihin dulu, seperti itu ya. Jadi nggak ada kotoran, bersih dari najis-najis. Nah, ketika membaca Al-Quran itu adalah salah satu adab juga ya. Siapa tahu nanti asbab itu teman-teman jadi mudah hafalnya. Kemudian dari adabnya juga adalah bagaimana ketika kita membaca Al-Quran diawali dengan ta'awuz. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Ya, dalam surat An-Nahl ayat 98 yang artinya jika kalian kurang lebihnya jika kalian membaca Al-Quran, maka kalian harus berta'awuz, berlindung dari setan yang terkutuk ya, dari godaan setan yang terkutuk gitu ya. Jadi makanya ta'awuz. Ya, kita sebelum membaca Al-Quran kita awali dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru bismillah ya. Kecuali dalam surat At-Taubah itu tanpa bismillah ya, karena dalam surat tersebut tidak ada bismillahnya. Nah, itu adab ya, salah satu adab. Kemudian adab yang berikutnya adalah kita membaca Al-Qur'annya dengan memperindah. Nah, memperindah ya, kita memperindah lantunan kita. Kita dengan nada-nadanya siapa mungkin ya. Mungkin teman-teman mungkin dari teman-teman yang suaranya bagus, Masya Allah. Tuh ya, mungkin bisa jadi contoh ya teman-teman yang belum bisa kita minta diajarin, ataupun dari ustadz, ataupun bisa lihat di YouTube channel ya, ada dari kayak Ustadz Muzammil, Ustadz Hanan Attaqi, Masya Allah ya, beliau itu ya bisa kita lihat channel YouTube beliau itu, Masya Allah lantunan ayat sucinya sangat indah sekali ya. Ya. Jadi kita selain bisa membaca Al-Quran, kita juga bisa merenunginya ya. Lebih baik lagi kita memahaminya, Masya Allah. Apalagi kita bisa sempatkan diri kita untuk membaca arti. Jadi kita bukan cuma baca aja, tapi kita tahu apa itu yang kita baca. Jadi kita tahu kan arti dari ayat-ayat yang telah kita baca. Kemudian yang terakhir, ketika kita membaca Al-Quran, kita harus memuliakan ya. Kita taruh Al-Qurannya di tempat yang mulia. Kita harus ada ta'zim. Nah, kita harus memuliakan Al-Quran ya. Ataupun misalnya kayak Bapak sekarang ditaruh di meja, ataupun misalnya nggak ada meja, boleh di tangan, dipegang ya, walaupun besar. Nah, jikalau teman-teman pengen membawa Al-Qurannya, kalau pengen dikantongin boleh, tapi di atas ya, nggak boleh naruh Al-Quran yang kecil ya, mungkin bisa dikantongin, nggak boleh di saku bawah ya. Ataupun kalaupun lebih memuliakan lagi, dipegang saja, ditaruh di dada ya. Masya Allah, ini sangat takzimnya sangat sudah tinggi ya, Insya Allah ya teman-teman. Ya, tidak boleh ada Quran di bawah, di lantai, bahkan kertasnya saja itu sangat. Kalau kita ada lihat kertas Al-Quran, misalnya kertas Al-Quran robek di bawah, kalau bisa kita ambil, kita taruh di atas, di tempat yang mulia ya. Insya Allah, bagaimana kita nih belajar memuliakan Al-Quran, biar Al-Quran juga memuliakan kita nanti di akhirat nanti ya, Insya Allah. Mungkin itu dulu untuk pelajaran hari ini. Nah, Insya Allah nanti kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Ya, semoga apa yang telah Bapak sampaikan pada pagi hari ini, pada pekan ceria untuk kali ini, bisa kalian amalkan ya. Apa yang telah Bapak sampaikan tadi bisa kalian amalkan, praktekkan di rumah ya. Dan juga nanti mungkin insya Allah kalau sudah boleh masuk ke sekolah, nanti bisa juga dipraktekkan bersama-sama ya teman-teman, dan juga bersama Bapak insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.